Di pusat kerajaan Eldoria, istana surya yang megah kini diselimuti kesedihan. Raja Teron, sang pemimpin berani, telah pergi berperang, meninggalkan kehampaan yang mendalam. Di dalam istana, Putri Lyra yang berusia 6 tahun masih bermain, terlalu muda untuk memahami beratnya situasi. Ibunya, Ratu Elara, duduk merana, hatinya hancur karena kepergian raja. Panji-panji perang Eldoria berkibar, melambangkan kebanggaan sekaligus ketakutan yang mencekam. Setiap hari adalah perjuangan bagi mereka untuk menjaga harapan tetap hidup. Taman Kerajaan Eldoria adalah keajaiban dengan air mancur kristal dan bunga-bunga langka, tempat favorit Putri Lyra bermain setiap sore. Namun, kegembiraannya selalu berakhir di bangku batu tempat Ratu Elara sering melamun menatap cakrawala. Suatu sore, Lyra bertanya, "Ibu, ayah kapan pulang?" Ratu Elara, tersentak dari lamunannya, berusaha menenangkan Lyra dengan cerita heroik tentang sang raja yang mengalahkan naga jahat. Meski begitu, nada kesedihan dan rindu dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Lyra, yang merasakan kesedihan ibunya, memeluk erat seolah ingin menyatukan kembali hati sang ratu yang hancur. Setelah Lyra terlelap, Ratu Elara menghadapi tugas kerajaannya di ruang kerja yang penuh peta dan laporan. Cincin permata di jarinya berkilauan, namun matanya yang lelah mencerminkan beban berat sebagai ibu dan penguasa. Ia harus menjaga persediaan, memperkuat perbatasan, dan menjaga moral prajurit. Lord Valerius, penasihat kerajaan, sering menemaninya hingga larut malam. Ia menyarankan ratu untuk istirahat, namun Ratu Elara menolak, merasa tak bisa beristirahat saat Raja Teron berjuang di garis depan. Tangannya gemetar saat memegang surat laporan pertempuran, setiap nama korban terasa seperti luka baru. Ia adalah ratu, ibu, dan istri yang merindukan suaminya, memikul beban seluruh kerajaan di pundaknya. Lyra, gadis kecil yang penuh semangat dan imajinasi, sering mencari pelarian di sudut-sudut tersembunyi istana saat ibunya sibuk. Di salah satu menara, ia menemukan teleskop kuno. Setiap sore, ia diam-diam menaikinya, meletakkan matanya ke lensa. Ia tidak tahu persis di mana ayahnya berada, tapi ia mencari di cakrawala yang jauh, mencari jejak asap pertempuran atau kilatan baju zirah. Dalam imajinasinya, ia melihat Raja Teron memimpin pasukannya dengan gagah berani. Lyra akan berbicara pada bintang-bintang, membisikkan doa-doa kecil untuk keselamatan ayahnya. Ia percaya, jika ia berdoa cukup keras, ayahnya akan kembali, dan senyum ibunya akan secerah dulu. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi yang mendung, kuda-kuda militer berlari kencang menuju istana. Seorang pembawa pesan yang compang camping membawa gulungan surat berlogo Kerajaan Eldoria, memicu campuran harapan dan ketakutan di seluruh istana. Lyra, yang bermain di halaman, merasakan perubahan suasana dan bergegas menemui ibunya. Ratu Elara, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, menerima gulungan itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka surat itu perlahan. Wajahnya menunjukkan campuran emosi, lega, kesedihan, dan kerinduan yang mendalam. Lyra memegang erat gaun ibunya, matanya menatap cemas, tahu bahwa surat itu akan mengubah segalanya. Air mata kelegaan membasahi pipi Ratu Elara. Raja Teron terluka, namun ia hidup dan sedang dalam perjalanan pulang. Meskipun perang belum usai, sebuah pertarungan besar telah dimenangkan, dan Raja akan kembali ke Eldoria untuk memulihkan diri. Ratu Elara berlutut dan memeluk Lyra erat, suaranya pecah karena haru, "Ayahmu akan pulang, sayang. Ayah akan pulang." Lyra yang awalnya bingung, kini melompat kegirangan, berlari mengelilingi aula, meneriakkan kabar gembira itu. Ratu Elara memeluk putrinya erat-erat. Beban di hatinya belum sepenuhnya terangkat, namun harapan telah kembali bersinar di Istana Surya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratu Elara bisa tidur nyenyak, memimpikannya pertemuan kembali dengan suaminya. Beberapa minggu kemudian, seluruh kerajaan Eldoria bersukacita menyambut Raja Teron yang kembali. Jalanan dihiasi bunga dan panji, sementara rakyat berkumpul penuh sukacita. Lyra dan ibunya, Ratu Elara, berdiri di gerbang istana, jantung Lyra berdebar melihat siluet gagah ayahnya yang mendekat. Air mata Lyra mengalir saat ia memeluk ayahnya, diikuti oleh Ratu Elara. Meski Raja Teron tampak lelah dan lemah, senyum tulus merekah di bibirnya.
Perang belum usai, namun keluarga telah bersatu kembali. Berdiri di gerbang istana, Raja Teron, Ratu Elara, dan Putri Lyra menatap fajar yang baru, yakin bahwa ikatan keluarga adalah benteng terkuat mereka dalam menghadapi setiap tantangan.